Halo teman-teman semua, kembali lagi bareng Bu Vivi di mata pelajaran sosiologi kelas 12 semester 2. Oke, setelah kemarin kita belajar mengenai komunitas sosial, kita juga belajar mengenai bagaimana sih cara memberdayakan sebuah komunitas gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi semester 1 sesungguhnya. Nah, teman-teman tentu ingat kan, Bu Vivi pernah menjelaskan sebuah materi mengenai globalisasi. Panjang lebar sekali bagaimana Bu Vivi menjelaskan mengenai globalisasi. Pada kesempatan kali ini, Bu Vivi akan kembali menjelaskan globalisasi, tapi dalam hal ini Bu Vivi akan lebih kepada menjelaskan tentang kearifan lokal di tengah pengaruh globalisasi. Teman-teman semua ingat nggak sih, Bu Vivi kan pernah menyampaikan materi globalisasi. Teman-teman ingat nggak apa pengertian globalisasi? Globalisasi ini ya suatu proses yang mana suatu proses yang penuh dengan kebebasan gitu ya. Artinya ada suatu proses yang bisa dilakukan lintas negara gitu ya. Itu ya karena penyatuan seluruh aspek kehidupan tadi. Karena asal katanya tadi kan global itu kan menyeluruh gitu. Artinya kan ada penyatuan aspek global seluruh aspek kehidupan di dunia ini gitu ya. Nah, lalu poin inti daripada penjelasan pada hari ini, apa hubungannya antara globalisasi dengan kearifan lokal gitu. Nah, ini menjadi poin inti yang akan Bu Vivi jelaskan pada kesempatan kali ini. Nyatanya, globalisasi memiliki dampak yang cukup signifikan pada kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial ini kan artinya kearifan lokal di sekitar kita gitu ya. Kearifan budaya lokal, khususnya ada di Indonesia, ternyata sangat terpengaruh atau terkontaminasi lah, katakanlah seperti itu, terkontaminasi oleh arus globalisasi. Teman-teman juga tentu masih ingat kan, memang globalisasi itu kan juga memberikan sebuah efek pergeseran pada sebuah sistem atau aturan yang berkembang di dalam masyarakat. Kenapa kok bisa ya globalisasi punya efek pergeseran kepada aturan-aturan yang tumbuh di masyarakat kita? Kok bisa ya? Karena memang seperti pengertiannya tadi di awal, globalisasi kan adalah penyatuan seluruh aspek global gitu ya. Artinya kan semakin tidak ada batasan-batasan antar sebuah negara, yang artinya budaya dari luar dapat dengan mudahnya masuk ke dalam budaya kita di Indonesia. Salah satu ciri globalisasi itu kan memang ditandai dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan teknologi inilah yang menciptakan pengaruh yang sangat besar terhadap kearifan lokal atau tata aturan kehidupan kita selama ini. Tentu saja, Bu Vivi juga kan sempat menjelaskan kepada teman-teman semua bahwasannya perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi selain memberikan manfaat yang cukup besar juga ternyata memiliki andil yang cukup besar pula terhadap dekadensi moral warga negara Indonesia khususnya. Nah, dekadensi moral ini apa? Dekadensi itu kan artinya kemerosotan atau kemunduran gitu ya. Salah satu andil yang cukup besar daripada perkembangan teknologi juga adalah menciptakan kemunduran moral warga negara kita. Kenapa kok itu bisa terjadi? Salah satu yang menyebabkan kemunduran atau kemerosotan atau dekadensi moral tadi disebabkan oleh gaya hidup masyarakat kita yang pada akhirnya tergiring menjadi gaya hidup yang lebih internasionale gitu ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ada pergeseran kearifan lokal, pergeseran tata aturan kehidupan warga negara Indonesia yang katanya dikenal dengan sopan santun dan lain sebagainya menjadi gaya hidup yang mengikuti kebarat-baratan lah, katakanlah gaya hidup kapitalis, gaya hidup materialistis, gaya hidup individualistis gitu ya. Hal-hal demikianlah yang menciptakan dekadensi atau kemunduran moral warga negara kita. Untuk itu, pada kesempatan kali ini Bu Vivi juga akan menjelaskan mengenai dampak globalisasi terhadap kearifan lokal. Apa saja? Yang pertama adalah pergeseran dan pergantian manusia. Maksudnya apa? Nah, seperti yang barusan Bu Vivi jelaskan mengenai dekadensi moral, pergeseran atau pergantian manusia ini ada perubahan pada pola perilaku masyarakat kita, pada pola perilaku manusia zaman sekarang gitu ya. Yang dulu mungkin teman-teman akan melihat betapa masyarakat Indonesia ini sangat penuh dengan gotong royong, tolong menolong, guyub satu sama lain gitu ya, saling mengenal satu sama lain.
kenal maupun tidak kenal saling menyapa, ramah tamah, sopan santun dan lain sebagainya. Tapi karena adanya globalisasi, pola perilaku masyarakat kita menjadi bergeser, pola perilaku masyarakat kita menjadi berubah kemana, Bu? Berubah menjadi manusia yang lebih individualistis, materialistis, juga memiliki gaya hidup kapitalis gitu ya. Gara-gara adanya teknologi, dinding atau batas tembok interaksi antar satu manusia dengan manusia lain menjadi lebih kentara. Teman-teman pasti menemukan begitu banyak fenomena di luaran sana yang rasa-rasanya manusia zaman sekarang itu sangat individualistis. Coba teman-teman lihat di angkot, di bis, di Damri misalnya, teman-teman akan melihat bahwa manusia yang satu dan manusia yang lain, meskipun di dalam ruangan yang sama, pergi pada tujuan yang sama, duduk di damri yang sama, tapi mereka tidak saling menyapa satu sama lain, mereka tidak saling tersenyum satu sama lain, mereka akan fokus ke dalam ponsel mereka sendiri gitu ya, yang artinya ya teknologi ternyata mampu menciptakan pergeseran pola perilaku manusia menjadi seperti itu. Yang kedua, ada yang disebut sebagai kebebasan terkekang, artinya individu dan masyarakat akan mengalami yang disebut sebagai pemasungan kebebasan. Teman-teman pernah menyadari nggak sih bahwa justru karena adanya teknologi, justru kita akan semakin terbatas, gerak kita semakin dibatasi oleh teknologi gitu. Teman-teman merasakan hal itu nggak? Nah, begitulah yang dihadapi manusia zaman sekarang. Ada yang disebut sebagai kebebasan yang terkekang gitu ya. Meskipun globalisasi seolah-olah memberikan efek manusia dibebaskan sebebas-bebasnya, tapi ternyata ada pemasungan kebebasan di sana. Arti pemasungan kebebasan di sini adalah kreativitas kita menjadi terbatas gara-gara adanya teknologi. Lalu diri kita rasa-rasanya dikendalikan oleh teknologi gitu. Nah, maksudnya adalah seperti itu. Kebebasan yang terpasung itu adalah diri kita menjadi sepenuhnya bergantung pada teknologi, menjadi sepenuhnya dikendalikan oleh teknologi. Begitu loh. Yang ketiga ada yang disebut sebagai krisis identitas. Mungkin pada bagian ini teman-teman tentu pernah mendengar gitu ya. Krisis identitas mungkin akan sangat familiar dalam telinga teman-teman semua. Nah, maksud daripada krisis identitas ini adalah nilai sebuah sistem kebudayaan lokal menjadi tidak berarti lagi. Jadi kebudayaan lokal, kearifan lokal yang kita miliki menjadi tidak lagi sebagai sebuah acuan bagi kita gitu ya. Sederhananya begini, kita orang Indonesia tapi kita tidak mengenal budaya kita sendiri. Kita orang Sunda tapi kita tidak menggunakan bahasa Sunda di keseharian. Kita orang Sunda tapi kita menjadi canggung terhadap budaya Sunda kita sendiri, begitu loh. Nah, itulah yang disebut sebagai krisis identitas. Nyatanya dampak globalisasi terhadap kearifan lokal adalah menciptakan krisis identitas di dalam diri kita. Yang keempat ada yang disebut mentalitas instan. Nah, untuk mentalitas instan ini teman-teman juga kayaknya sangat familiar ya dengan kata tersebut. Artinya begini, karena pesatnya teknologi akan memudahkan kita dalam berkeseharian. Gara-gara ada teknologi, kehidupan kita menjadi lebih mudah. Betul apa tidak? Tentu saja betul gitu ya. Gara-gara ada teknologi, kita menjadi semakin mudah untuk mencari tahu segala macam informasi yang kita butuhkan. Namun sayangnya, gara-gara ada teknologi, justru hal itu menciptakan mental kita menjadi mental instan gitu ya. Kita pengen cepet-cepet beres, kita pengen cepet-cepet ketemu jawabannya, kita pengen instan, nggak mau ada lagi proses yang panjang apabila kita ingin mencapai sesuatu gitu. Gara-gara betapa mudahnya teknologi, kita dininabobokan oleh teknologi, begitu loh. Gara-gara mentalitas instan ini akhirnya menciptakan budaya plagiarisme salah satunya, menciptakan budaya mencontek dari pelajar-pelajar kita. Nah, salah satu yang menyebabkan budaya mencontek itu ya karena kalian bermental instan gitu ya. Karena ada mentalitas instan di dalam diri kita, kita nggak mau capek, kita nggak mau ada proses, pengennya cepet beres gitu. Itulah yang disebut sebagai mentalitas instan. Nah, ketika barusan Bu Vivi menjelaskan mengenai dampak globalisasi terhadap kearifan lokal, kira-kira bisa nggak sih Bu pengaruh atau dampak dari globalisasi tersebut diredam?
Nyatanya kita bisa melakukan peredaman terhadap arus globalisasi terhadap kearifan lokal kita. Bu Vivi akan menjelaskan 3 cara bagaimana meredam arus globalisasi terhadap kearifan lokal. Yang pertama ada rehumanisasi. Rehumanisasi ini artinya kembali memanusiakan manusia gitu ya. Gara-gara adanya arus globalisasi, artinya kan manusia menjadi semakin tidak manusiawi lagi gitu loh ya. Masyarakat kita menjadi semakin meninggalkan pola aturan yang dulu sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita. Masyarakat kita menjadi semakin mengalami kemunduran moral. Nah, cara untuk meredam itu semua adalah ya dengan kembali memanusiakan manusia lagi. Kita harus semakin memupuk nilai dan norma yang sudah berkembang dari zaman dahulu, yang baik-baik tentu saja. Nilai-nilai kearifan lokal seperti sopan santun, ramah tamah, berbudi pekerti luhur gitu ya. Hal-hal demikian harus kembali kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam berkeseharian kita dengan teman-teman. Kita harus semakin yakin bahwa memanusiakan manusia adalah cara terbaik untuk meredam pengaruh globalisasi. Yang kedua ada yang disebut sebagai kemampuan memilih. Sebetulnya hal ini nyambung dengan materi minggu kemarin tentang pemberdayaan komunitas. Bu Vivi kan pernah menjelaskan bahwa salah satu ciri manusia yang berdaya adalah yang memiliki kekuatan atas pilihannya sendiri. Begitupun kali ini, salah satu cara untuk meredam pengaruh globalisasi terhadap kearifan lokal kita juga salah satunya adalah memiliki kekuatan untuk memilih. Teman-teman sadar nggak sih bahwa gara-gara adanya arus globalisasi, hal ini berdampak kepada kearifan lokal kita. Kita menjadi semakin sulit dan kebingungan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Menjadi semakin sulit lagi kita membedakan hal tersebut. Untuk itu, perlu adanya yang disebut sebagai filterisasi atau penyaringan. Jadi kita harus mampu menyaring kebudayaan-kebudayaan lain yang masuk ke Indonesia khususnya. Kita harus mampu menyaring dan kita harus mampu memilih gitu ya. Kebudayaan orang lain masuk ke Indonesia, kita lihat dulu, kita saring dulu, kita filter dulu. Ini bagus apa enggak? Ini jelek apa enggak gitu ya. Ketika memang hal itu baik, tentunya jangan ragu untuk dilakukan, tapi jika hal itu buruk juga jangan ragu untuk ditinggalkan, begitu loh. Jadi kita harus memiliki proses filterisasi atau penyaringan terhadap budaya-budaya lain yang masuk ke Indonesia. Bagaimana cara menyaringnya, Bu? Ya tentu saja cara menyaringnya harus berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika teman-teman melihat sebuah kebudayaan lain masuk ke Indonesia, teman-teman harus melakukan filterisasi, yang artinya disaring, difilter menggunakan apa? Menggunakan nilai-nilai kemanusiaan kita. Nah, nilai-nilai kemanusiaan ini tentu banyak sekali aspeknya. Ada nilai keagamaan, nilai moral, nilai sosial, nilai kewarganegaraan kita, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus mampu melakukan penyaringan terhadap budaya-budaya lain yang masuk ke Indonesia. Untuk itu, ketika teman-teman sudah mampu melakukan filterisasi, artinya teman-teman sudah berhasil dalam memiliki kekuatan untuk memilih gitu ya. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai revitalisasi. Nah, proses revitalisasi ini juga artinya sama dengan proses menghidupkan kembali hal-hal yang penting gitu ya. Hal-hal yang penting itu apa, Bu? Hal-hal yang penting itu ya budaya ketimuran kita, budaya kearifan lokal kita gitu ya. Proses revitalisasi ini adalah upaya-upaya untuk menghidupkan kembali kearifan lokal. Tentu saja salah satu caranya ya dengan menghidupkan kembali budaya-budaya ketimuran yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satu contoh nilai-nilai ketimuran yang dimiliki Indonesia, nggak usah jauh-jauh, kalau di Sunda kalian kalau mau lewat di depan orang banyak suka bilang punten. Nah, itu adalah budaya ketimuran yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karenanya, teman-teman semua harus ikut serta secara aktif meredam pengaruh globalisasi ya dengan apa? Dengan meningkatkan kembali budaya-budaya ketimuran yang dimiliki Indonesia dengan merevitalisasi, dengan rehumanisasi dan memiliki kemampuan untuk memilih. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Bu Vivi sampaikan pada kesempatan kali ini. Teman-teman juga jangan lupa untuk kembali mengecek materi globalisasi supaya materi globalisasi hari ini teman-teman dapat mampu memahaminya secara menyeluruh.
Cukup sekian yang dapat disampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye.